Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kami dari kelompok yang akan mengusung nilai Pancasila, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang beranggotakan saya Muhammad Aji Prayitno, saya Firmansyah Radya Putra, saya Farel Akselian Mirza Purnomo, saya Ahmad Fathur Rahman, saya Dedi Kurniawan, saya Syahwa Aikra Putra, saya Martinus Jonathan Enggolan. Ya, itu tadi anggota kelompok kami, dan kami mengusung sila kelima ini dengan mengangkat sebuah isu yang berjudul kenaikan harga minyak dunia yang berimbas pada naiknya harga BBM di Indonesia, dan juga kebijakan penggunaan aplikasi My Pertamina ketika membeli Pertalite. Untuk yang pertama yaitu solusinya akan disampaikan oleh Mas Syahwa. Silahkan Mas Syahwa. Solusi dari saya yaitu meniadakan penggunaan aplikasi My Pertamina, karena kan maksudnya masih banyak orang-orang tua yang kesusahan dalam menggunakan smartphone. Tetapi jika memang sudah diwajibkan, sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi dulu terhadap masyarakat agar bisa setuju atau tidaknya. Mungkin dari saya itu aja, Mas Haji. Untuk selanjutnya yaitu Untuk selanjutnya yaitu mengadakan sidak pada agen-agen yang kemungkinan menimbun BBM. Ya, itu untuk solusi yang kedua itu akan disampaikan oleh siapa tadi? Yang nomor 2. Oh, Mas Firman. Silakan Mas Firman. Untuk solusi kedua adalah menyidak agen-agen yang menimbun BBM, karena di Indonesia ini masih banyak oknum-oknum yang berusaha menimbun BBM demi kepentingan dirinya sendiri. Dalam penimbunan BBM itu bisa mengakibatkan langkanya stok BBM yang diperjualbelikan di SPBU atau di Pertamini sekitar. Hal itu juga berakibat pada kelangkaan BBM yang bisa merugikan masyarakat kecil. Untuk saya itu saja. Baik, untuk selanjutnya yaitu memberikan subsidi pada orang yang layak. Wah, ini kan keren ini temanya ini. Siapa nomor 3 tadi? Siapa? Saya. Wow, Mas Farel. Silahkan Mas Farel. Ya, yang apa ya? Untuk solusi berikutnya itu naik angkutan umum ya. Untuk berpergian kemana saja itu dengan menggunakan angkutan umum kita dapat menghemat konsumsi BBM yang setiap harinya kita sehari bisa membeli 2 kali ya. Dalam sehari membeli 2 kali. Dengan kita menggunakan angkutan umum kita dapat menghemat pengeluaran untuk BBM, sehingga dana yang biasa untuk membeli BBM bisa kita gunakan untuk naik angkutan umum karena lebih menghemat. Berarti kurang lebih dari Mas Farel itu solusinya lebih bukan ke subsidi sih, lebih ke antisipasi untuk menghemat BBM, yaitu menggunakan transportasi umum. Mungkin yang subsidi tadi seingat saya itu poinnya akan disampaikan oleh Mas Dedi ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Silahkan Mas Dedi, untuk solusinya gimana sih yang subsidi tersebut? Solusi dari saya adalah dengan memberikan subsidi kepada orang yang layak berekonomi menengah ke bawah dengan cara menyeleksi kendaraan bermotor dengan berdasarkan cc motor. Untuk jenis kendaraan bermotor yang memiliki cc di atas 250 dilarang menggunakan Pertalite, diharuskan untuk menggunakan Pertamax atau Pertamax Turbo. Itu solusi dari saya. Baik, bisa diterima karena pun dari pemerintah juga akan menganjurkan seperti itu, dalam artian gini, penggunaan BBM yang dilarang menggunakan Pertalite itu adalah kendaraan-kendaraan yang misal bermotor itu untuk cc yang di atas 250 cc, sedangkan untuk mobil itu saya masih kurang paham ya, soalnya saya beberapa kali belum membaca artikel untuk kendaraan mobil itu seperti gimana. Dan untuk yang keempat yaitu menyelidiki kecurangan. Nah,
Ini solusinya yang saya pilih, soalnya menyelidiki kecurangan sendiri ini ada beberapa kecurangan yang terjadi. Misal yang terjadi di SPBU. Contoh kecilnya saja itu seperti misal di SPBU-A itu kita ketika membeli BBM atau bensin ataupun Pertalite maupun Pertamax kita membeli dengan harga 10.000. Tapi kan ketika diperintah untuk dari angka 0 itu saya melihat sendiri yang saya lihat bukan rupiahnya tapi per liternya. Soalnya dari yang 10.000 itu ada yang di SPBU-A itu tadi yang saya sebutkan itu cuma dapat yang pertama kan memang seliter itu memang ada yang seliter 30, ada yang di SPBU-B seliter 40, ada yang di SPBU-C seliter berapa ya? 15 ada itu. Kadang-kadang tuh memang beda-beda. Itu yang perlu diselidiki oleh ya kami mendesak pemerintah saja sih supaya menyelidiki juga kasus-kasus walaupun itu kasus kecil ya tetap harus diselidiki soalnya itu ya kecurangan sendiri kan merugikan orang banyak juga kok beli bensin di sini kok segini dapatnya padahal biasanya beli bensin di sini bisa dapat segini gitu sih kalau dari saya. Untuk selanjutnya yaitu mengembangkan bahan bakar alternatif yang akan dijelaskan solusinya oleh Mas Ahmad. Silakan Mas Ahmad. Dari saya mengembangkan bahan bakar alternatif adalah merupakan salah satu alternatif untuk menghemat bahan bakar minyak atau BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Di sini biodiesel merupakan bahan bakar terbaru nabati atau bahan baku lemak hewani yang telah lama disebut sebagai pengganti minyak bumi. Salah satu minyak nabati penghasil bahan bakar biodiesel adalah minyak kelapa sawit. Mungkin dari saya itu aja, Mas Haji. Dan ini terakhir ya ini? Terakhir. Oh ya, yang terakhir itu akan dijelaskan solusinya oleh Mas Nathan. Silahkan Mas Nathan. Ya, solusi saya ini nampaknya sama seperti punya Mas Farel, yaitu dengan cara menggunakan transportasi non BBM, misalkan dengan cara bersepeda atau berjalan kaki bagi yang masih kuat dan bugar. Selain bisa menghemat pengeluaran, juga membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Itu saja sih dari saya. Selanjutnya akan diteruskan sama Mas Haji. Baik, mungkin untuk menjabarkan pendapat dari Mas Nathan itu mungkin dengan berkembangnya teknologi sekarang kan ada itu namanya sepeda listrik. Yang mungkin kalian bisa temui juga itu kayak Grab gitu loh, kayak yang sepeda apa motor itu? Motor ya? Motor listrik itu sebenarnya juga kadang ada rasa was-was soalnya kalau di jalan tiba-tiba nyelonong gitu nggak ada suaranya. Itu sih yang bikin kaget kalau di jalan. Ya itu hasil dari solusi tentang isu yang kami angkat, kenaikan harga minyak dunia dan penggunaan aplikasi My Pertamina juga itu terkait dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dengan kelangkaan seperti ini kan pemerintah hanya mengambil sisi dari pemerintah saja yang wajib menggunakan My Pertamina. Itu kan bagi kaum golongan kelas menengah ke atas. Bagaimana dengan golongan kaum menengah ke bawah itu bagaimana? Apakah difikirkan juga gitu loh. Jangan mengambil sisi dari pemerintahnya saja, tapi perspektifnya juga dilihat dari masyarakat kelas ke bawah gimana. Apakah ada yang trouble dengan HP-nya ataupun trouble dengan mungkin memorinya atau cara mengoperasikannya aplikasi itu seperti gimana. Itu kan sama sekali belum ada sosialisasi dari pemerintah ya. Kalau dari opini saya pribadi ya saya mendesak pemerintah segera mungkin jika mewajibkan ya segera mungkin sosialisasi. Apabila masih diambang belum ketok palu dalam tanda kutip, itu bisa dipikirkan lagi dan bisa mengajak masyarakat yang benar-benar masyarakat loh, ini bukan dari pemerintah loh, ini yang benar-benar golongan ke bawah itu diajak berunding bagaimana kalau seperti ini. Jangan mengambil satu sisi saja, dapat merugikan masyarakat apa enggak atau gimananya itu kan harusnya pemerintah harusnya lebih tahu ya, harusnya loh ya ini. Tapi di negara saya tercinta ini ya saya tidak tahu.
Baik, itu tadi hasil dari kami. Diskusi juga sih tadi sempat pusing apa sih ini kasusnya tuh pusing. Solusinya gimana? Sempat beradu argumen akan mengambil isu apa. Ya udah sih itu doang sih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih.